Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, apa kabarnya? Sekarang ketemu lagi sama Kak Vio dan Kak Joy. Kita mau sama-sama mulai ibadah sekolah minggunya nih. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita angkat itu pujian, Bapa Engkau baik. Adik-adik siapkan hatinya ya. Kita nyanyi sama-sama. Kau
angkat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Joy berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu. Buat penyertaan-Mu. Buat kasih setia-Mu. Buat kasih setiamu. Bagi kami. Bagi kami. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Sekarang kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus tuntun dan sertai ibadah kami hari ini memberkati setiap kakak-kakak yang melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian Tuhan Yesus baik. Semuanya tepuk tangan ya. Gimana adik-adik, udah capek belum? Sekarang kita nyanyikan lagu baru lagi, ajak saudaranya, kakak adiknya, kalau ada mbaknya, mama papahnya untuk nyanyi bareng ya. Sekarang kita nyanyikan lagu Hompi lah Hompi Pak. Jangan lupa pakai gerakan ya. Pimpa kampreng, Yesus jagoanku.
loncat ya. Yang lumpuh melompat, wow wow wow, hompilah hompimpa, gambreng. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa, gambreng. Yesus pujaanku, wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, Semuanya loncat ya. yang lumpuh melompat, wow wow wow, hompilah hompimpa, gambreng. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa, gambreng. Yesus pujaanku, wow wow wow, hompilah hompimpa, gambreng. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ibadahnya. Jangan ada yang main-main. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik di rumah ikut nyanyi ya semuanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang main-main. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah pimpin kami pimpin kami di sepanjang puji-pujian kami. puji-pujian kami. Kiranya Kiranya puji-pujian kami puji-pujian kami dapat layak dapat layak untuk kami untuk kami persembahkan persembahkan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Tuhan, Tuhan, ampuni kami ampuni kami apabila kami masih main-main dalam kami memuji Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang diberikan dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kakak-kakak yang telah melayani kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat ya? Kita masih bersyukur adik-adik kalau kita masih ibadah online, tapi kita bersyukur kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Ayo semuanya duduk yang baik, duduk yang manis, tidak bercanda ya adik-adik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak memberi tema judul cerita kakak yaitu Aku Cinta Firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Sebelum kakak mau bercerita kepada adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Di sini siapa yang cinta sama mama papanya? Wah, kakak yakin pasti semua anak-anak cinta sama mama papanya ya. Kalau adik-adik cinta sama mama papa, adik-adik mau gak jauh-jauhan terus? Atau adik-adik gak mau deket-deket? Pasti adik-adik maunya deket-deket terus ya dengan mama papa. Karena adik-adik semuanya sangat cinta sama mama papa. Kalau cinta itu berarti suka, sayang dengan mereka. Tapi kalau cinta dengan firman Tuhan, bagaimana adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak firman Tuhan itu apa? Ya, firman Tuhan adalah ini adik-adik, Alkitab. Di sini siapa yang nggak punya Alkitab? Wah, kakak yakin semuanya pasti punya Alkitab. Kalau adik-adik cinta dengan firman Tuhan, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik sama seperti cintanya sama mama papa? Kemana-mana harus deket terus. Sehingga ini Alkitab dibawa-bawa terus kemana-mana. Adik-adik pergi, adik-adik bawa. Atau adik-adik main, adik-adik bawa juga di Alkitab. Seperti itu adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, tidak seperti itu. Yuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dari seorang anak kecil yang diceritakan di dalam Alkitab, itu ada seorang anak kecil, dia sama seperti adik-adik. Anak yang ceria, anak yang suka bermain, mungkin ada yang suka bernyanyi, suka berolahraga. Tetapi adik-adik, anak kecil ini berbeda dengan yang lainnya. Kenapa ya dia yang berbeda dengan yang lainnya? Karena anak kecil ini hobinya adalah suka membaca kebenaran firman Tuhan. Bukan saja membaca saja adik-adik, dia pelajarin. Bahkan dia sangat senang dalam mendengarkan firman Tuhan. Di saat mendengarkan firman Tuhan, anak kecil ini duduk yang manis, tidak bercanda, tidak bermain-main. Dia menyimak apa yang diceritakan firman Tuhan. Di sini siapa yang seperti anak kecil itu? Kalau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, tidak bercanda. Wah, kakak yakin semua anak-anak sekolah minggu GPDI anak-anak yang baik ya. Anak-anak yang dengar-dengaran di saat mendengar firman Tuhan pasti duduk yang manis. Adik-adik, anak kecil itu bernama Timotius. Dan arti Timotius adalah menghormati Tuhan. Sama seperti adik-adik, Timotius juga mempunyai mama, mempunyai papa, bahkan dia juga mempunyai oma adik-adik. Nah, papa Timotius ini adalah orang Yunani dan mama dan omahnya Timotius adalah orang Yahudi. Tetapi mama dan omanya adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan si Timotius ini dia suka
sekali berkunjung ke rumah omahnya. Kenapa ya dia suka berkunjung ya ke rumah omahnya? Dan ternyata omahnya Timotius ini yang bernama Oma Louis adalah oma yang benar-benar takut akan Tuhan adik-adik. Dan si Oma Louis juga senang sekali bercerita kepada si Timotius tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Timotius. Kalau Tuhan begitu mencintai Timotius, Tuhan begitu mengasihi Timotius. Bukan itu saja adik-adik, si Oma Louis juga mengatakan kepada Timotius kalau Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Timotius pada saat dewasa nanti adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti Oma Louis adik-adik, mamanya si Timotius yang bernama Mama Yunike ini juga dia sama, anak yang cintakan Tuhan, orang yang begitu setia kepada Tuhan. Dan si mamahnya ini dia juga suka menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada si Timotius. Dia menceritakan kalau Tuhan juga begitu sayang sama Timotius. Tuhan rela mati untuk Timotius, menebus dosa-dosa kita adik-adik. Si mamah ini dia menceritakan kepada Timotius bukannya sehari atau 2 hari aja adik-adik. Hari ini dia bercerita, besok tidak seperti itu. Nah si mamanya ini dia bercerita setiap hari adik-adik, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, sehingga si Timotius ini semakin cinta akan Tuhan adik-adik. Dia semakin sayang kepada Tuhan, dia semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga adik-adik Timotius tumbuh menjadi anak-anak yang cinta akan firman Tuhan, yang setiap hari maunya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan si Timotius ini beranjak dewasa adik-adik, sama seperti adik-adik ya. Kalau adik-adik dewasa pun, adik-adik sudah besar, adik-adik pasti bersekolah. Dan di sekolah itu adik-adik pasti punya ibu guru dan bapak guru. Nah si Timotius juga dia mempunyai guru. Nah gurunya itu adalah Rasul Paulus adik-adik. Timotius senang sekali membantu Rasul Paulus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Timotius dengan senang hati adik-adik memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kalau Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah si Bapak Paulus ini dia sering sekali mengirimkan surat-surat kepada Timotius. Kira-kira adik-adik kalau surat-surat Paulus yang dikirim kepada Timotius itu sampai sekarang masih ada nggak ya? Masih ada nggak adik-adik? Iya, ternyata surat-suratnya itu masih ada adik-adik, dan kita masih bisa baca di kitab Timotius. Nanti adik-adik mulai membacanya ya. Nah adik-adik, karena si Timotius ini adalah orang yang cinta akan Tuhan, yang rajin mempelajari kebenaran firman Tuhan, dia semakin setia, sehingga adik-adik dia berani, walaupun dia masih muda, dia menjadi saksinya Tuhan, memberitakan kemana-mana ke semua orang tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga banyak orang yang diselamatkan oleh kehidupan Timotius adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang sudah mulai membaca firman Tuhan? Yang sudah membaca bagus ya adik-adik ya. Adik-adik terus rajin lagi membacanya ya. Dan sekarang kakak mau ajak adik-adik yang belum mulai membaca kebenaran firman Tuhan, mulai hari ini kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Dan adik-adik juga bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kehidupan adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang bertanya ya, wah kak, aku kan masih kecil, aku nggak mungkin menceritakan bersaksi tentang Tuhan, itu kan tugasnya kakak-kakak yang besar, kakak itu tugasnya pendeta. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Timotius pun dari dia masih muda, dari dia masih kecil, dia sudah mulai menceritakan kebaikan Tuhan, mulai bersaksi akan Tuhan. Bersaksi itu adik-adik bukan soal adik-adik menceritakan di mana Tuhan mati, bagaimana Tuhan datang ke dunia ini, tapi adik-adik juga bisa bercerita di dalam kehidupan adik-adik. Misalnya nih, adik-adik sakit terus adik-adik disembuhkan oleh Tuhan, itu juga bersaksi ya akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Atau adik-adik bersaksi melalui kehidupan adik-adik. Misalnya adik-adik menjadi anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin beribadah, itu juga menjadi saksinya Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Timotius 4 ayat 12.
Yuk kita sama baca buku Alkitab kita baca sama-sama ya. Kakak bacain, adik-adik menyimak ya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi ya kakak bacakan ya adik-adik ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke adik-adik, firman Tuhan kakak sampai di sini. Kakak menghimbau untuk adik-adik rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Karena di saat kita membaca dan mencintai firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan Tuhan akan sayang kepada adik-adik sama seperti Tuhan sayang kepada Timotius. Siapa yang mau menjadi Timotius? Seperti Timotius, ya kakak yakin semua anak-anak pasti mau seperti Timotius ya. Mulai saat ini kita mulai rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kakak pada pagi hari ini. Sebelum kakak tutup ibadah kita, kakak rindu semuanya adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian supaya adik-adik juga tambah semangat lagi membaca kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik dengan semangat bernyanyinya ya. Dan kakak akan dibantu oleh teman kita dalam membawakan pujian untuk Tuhan. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, nanti kita akan satu diam doa. Nanti teman kita yang akan membimbing kita dalam doa ya. Hai teman-teman, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Bapak Timotius. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk taat dan mencintai firman-Mu. Seperti Bapak Timotius, berkati guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati juga kami semua, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf. Kegiatan untuk adik-adik minggu ini adalah menghafal ayat Alkitab yang terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12a yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, adik-adik lalu rekam ketika adik-adik mengucapkan ayat tersebut ke dalam video dan kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing paling lambat hari Rabu ya. Kalian pasti bisa. God bless you. Untuk adik-adik kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben, kegiatannya adalah menulis ayat Alkitab yang terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, adik-adik tulis ayat mas tersebut di kertas HVS, lalu boleh dihias dengan kreatif. Nah, kirimkan hasil kreasi kalian dalam bentuk foto ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu ya. Kalian pasti bisa. God bless you.